Cirebon, Jawa Barat tidak melulu dikenal dengan nasi jamblang atau empal gentong. Namun di kota yang berada di jalur pantai utara ini ada kudapan yang juga menjadi ciri khas. Wong Cirebon atau orang Cirebon menyebutnya tahu gejrot. Saya pun mengunjungi salah satu penjual tahu gejrot yang masyhur di Cirebon. Lokasinya terletak di kawasan Pasar Kanoman, Cirebon. Tahu gejrot yang dijual di tempat ini disiapkan dadakan. Pertama, penjualnya akan menyiapkan piring yang terbuat dari gerabah berwarna hitam. Lalu bawang merah, cabai diulek hingga halus. Setelah itu potongan tahu ditaruh dalam gerabah. Sebelum akhirnya diguyur kuah gula aren sambil sedikit diulek. Seporsi tahu gejrot dibanderol Rp12.000. Menikmati tahu gejrot sebenarnya sekarang bisa ditemukan di mana saja, penjualnya sudah banyak. Tapi rasanya beda ya kalau misalkan makan tahu gejrot langsung dari asalnya di kota Cirebon. Nah, tadi saya sempat berbincang bersama dengan mas-masnya di sini, ternyata pabriknya tidak jauh dari kota Cirebon. Nah, gimana kalau misalkan kita geser ke sana untuk mencari tahu bagaimana sebetulnya proses pembuatan dari tahu gejrot selengkapnya dalam sehari menjadi pengusaha tahu gejrot Cirebon. Kawasan Jatiseeng, Ciledug, Cirebon menjadi sentra pabrik pembuatan tahu. Di sini ada puluhan industri rumahan pembuatan tahu gejrot. Halo Pak, Ya, dengan halo, Kiki Bang. Pak. Ya. Pak, ini pabrik tahu gejrot. Betul. Bapak punya? Iya. Oke, Pak, boleh nggak saya belajar untuk tahu bagaimana cara proses pembuatannya? Boleh, boleh. Sama Bapak langsung ya Pak ya? Oke, sudah bersama dengan salah satu pengusaha tahu gejrot di kawasan Ciledug. Kita akan lihat bagaimana prosesnya ke dalam. Langsung ke dalam mungkin ya Pak ya? Boleh. Oke, yuk kita ke dalam. Mulai dari sana berarti apa ya? Seperti halnya pembuatan tahu pada umumnya, kacang kedelai adalah bahan utama. Pabrik ini membutuhkan 2 kuintal kacang kedelai untuk sekali produksi tahu. Untuk membuat bahan tahu gejrot, kacang direndam terlebih dahulu semalaman. Ini bertujuan membuat kacang mengembang. Setelah dipastikan bersih, kacang kedelai dipindahkan ke dalam ember dan selanjutnya digiling. Dalam proses pencucian, air yang digunakan harus bersih. Jika tidak bersih, hasil penggilingan beresiko cepat basi. Selain itu, kacang kedelai harus berkualitas dengan ciri kacang berwarna kecoklatan dan tidak berwarna hitam. Ya, proses penggilingan sedang berlangsung. Menurut dari pemilik, proses penggilingan ini pada tahun 70-an waktu itu masih menggunakan manual. Tetapi karena memang permintaannya cukup tinggi, kemudian juga kacang kedelai yang digiling jumlahnya semakin banyak, sehingga mulai pada tahun 80-an pemilik sudah bertransformasi menciptakan alat seperti ini untuk menggiling kacang kedelainya. Kacang kedelai yang sudah melewati proses penggilingan akan bertekstur kental dan berwarna putih. Hasil penggilingan ini biasa disebut aci kacang kedelai. Sekali pengolahan hanya memakan waktu 5 menit. Setelah ember penuh, aci kacang kedelai akan dipindahkan ke tempat perebusan. Apa ini turun-turun? Oh, pindahin ke sini. Harus bawanya hati-hati karena memang di bawahnya banyak air, cukup licin. Jadi harus benar-benar berhati-hati. Kita simpan di sini untuk kita masuk ke proses berikutnya. Total ada sekitar 3 kg adonan kacang kedelai yang saya bawa. Adonan berikutnya akan dimasukkan ke dalam tempat perebusan yang mirip sumur. Secara perlahan saya mencoba memasukkannya. Setelah semua masuk, aci kacang kedelai akan dicampur air panas dan langsung diaduk. Setelah dimasukin ke tempat khusus seperti ini memang harus diaduk. Agak lama diaduknya, lumayan pegal. Proses perebusan kacang kedelai berlangsung sekitar 10 menit. Semakin lama, rebusan akan semakin mengembang. Nah, perebusan di tempat ini sudah menggunakan gas sehingga prosesnya cukup cepat. Rebusan tahu selanjutnya disaring menggunakan kain khusus. Sedikit demi sedikit rebusan tahu dipindahkan. Awas, hati-hati karena ini
panas sekali. Kata si masnya lama banget. Aduh. Semua ya mas ya? Setelah dipindahkan, barulah tahapan penyaringan dilakukan. Saya bersama pembuat tahu lain berada di posisi masing-masing. Kami kemudian digerakkan untuk menyaring sari-sari tahu. Ya, berikutnya adalah proses penyaringan. Proses penyaringan tidak bisa dilakukan sendiri antara memisahkan sari tahu ya mas ya, dan juga ampasnya. Jadi harus dua orang menggunakan alat seperti ini, digoyang ke kanan ke kiri untuk memisahkan antara sari tahu dan juga ampasnya. Nah biasanya ini ampasnya itu tidak digunakan ya mas ya? Oke, ampasnya biasanya digunakan untuk pakan, jadi tidak ada yang terbuang. Udah mas? Nah, ini yang menarik. Untuk memastikan semuanya tersaring dengan baik, saya harus menginjak gulungan ampas tahu ini. Caranya dengan ditutup menggunakan papan dahulu, lalu saya berdiri di atasnya sambil memegang tali seperti ini. Haha, saya takut kepleset nih. Terus saya ngapain? Gini aja? Oh oke, nggak usah gerak-gerak. Aduh, agak deg-degan nih. Cuman bapak-bapak bilang nggak apa-apa karena sudah biasa dan memangnya seperti ini untuk kemudian bisa mengepres, memisahkan antara sari tahu dan juga si airnya ya Pak ya. Untung ada pegangan seperti ini, jadi aman lah ya Pak. Aman nih Pak ya? Aman. Waduh, pengalaman baru ini. Sari tahu yang sudah didapat kemudian akan masuk tahap pembibitan. Saat bibit dimasukkan, secara langsung tahu-tahu akan bermunculan ke permukaan. Jadi kalau misalkan Anda bertanya, mana sih yang kemudian disebut dengan tahu? Ya ini dia, nanti kita kasih lihat gambarnya. Nah ini dia proses tahunya sudah mulai menggumpal ya Pak ya. Ketika sudah mulai menggumpal seperti ini ya baru dipisahkan tahu-tahu yang kemudian akan diproses berikutnya begitu ya Pak ya. Wow, cepat banget prosesnya tadi pembuatan tahu dari pembibitan langsung muncul gumpalan-gumpalan tahunya itu. Tahu yang sudah jadi berikutnya akan dipindahkan untuk dicetak. Nah, ketika proses pemindahan seperti ini sebetulnya harus sama ahlinya, tapi saya mau coba dan memang harus berhati-hati karena si tahunya ini kan baru diangkat dari api. Jadi memang suhunya begitu panas. Orang-orang di sini bilang masih ngebul, harus hati-hati bawanya. Jadi saya juga penuh kehati-hatian ini bawanya ya. Tahu dicetak dalam wadah berbentuk persegi. Adonan tahu harus dipastikan tersimpan merata ya. Setelah merata, adonan tahu akan ditutup dengan kain dan juga papan kayu. Nah, agar air dalam tahu terperas, cetakan diberi beban bambu dan batu. Setelah dipastikan airnya turun, proses pemotongan dilakukan. Agar bentuk tahu sama dan simetris, pemilik sudah memiliki cetakan khusus. Saya langsung memotong dengan pisau kecil ini. Pemotongan dilakukan dari ujung atas hingga ujung bawah dan sebaliknya. Waduh, ini rada lumayan lama proses pencetakannya karena harus dilakukan satu persatu. Setelah itu tidak hanya dari atas ke bawah tapi nanti dari arah sebaliknya juga harus dilakukan hal yang sama. Jadi wajar kalau misalkan prosesnya memang agak cukup panjang dan cukup lama dalam proses pembuatan tahu gejrot. Aduh, ini yang mana tadi saya? Saya jadi lupa ini. Bentar. Oh, oke, yang ini. Sip. Yes. Setelah dipotong, tahu-tahu kecil ini akan direndam kembali dalam air. Perendaman menjadi bagian penting dalam proses pembuatan bahan tahu gejrot. Saat memindahkan, harus hati-hati ya. Harus hati-hati banget, karena kan si tahu ini teksturnya lembut sekali ya. Kalau misalkan kita tidak smooth saja, bisa rusak nanti teksturnya. Jadi lebih baik saya coba belajar pelan-pelan aja, daripada harus rusuh atau buru-buru pada akhirnya teksturnya menjadi tidak baik. Untuk menghasilkan tahu yang sempurna, proses perendaman dilakukan selama 7 jam.
Nah, proses perendamannya kan memang memakan waktu cukup lama tadi ya. Jadi kalau misalkan Anda menikmati tahu gejrot kan biasanya ketika dipotong itu dalamannya kopong. Nah, itu berpengaruh dari proses perendaman ini. Jadi proses perendaman ini bisa membuat tahu yang mentah ini mengembang ketika digoreng dalam suhu yang sudah diatur juga mengakibatkan dalam itu kopong. Dalam sehari, produsen tahu gejrot dapat memproduksi lebih dari 30.000 potong tahu gejrot yang dikirim ke berbagai daerah, seperti Kuningan, Indramayu, dan Majalengka. Harga kacang kedelai yang terus naik menjadi tantangan dalam menjalankan usaha pembuatan tahu gejrot ini. Kacang kedelai naiknya kan nggak bisa diprediksi, kadang nggak per tahun per bulan sekali, kadang-kadang dua kiriman aja udah roba lagi harganya, roba gitu. Oke. Proses pembuatan tahu biasanya selesai pada pukul 12 siang. Tahu yang sudah direndam selama 7 jam akan langsung digoreng malam harinya. Saya pun ikut menggoreng. Tahapan penggorengan dilakukan dalam wajan besar yang berisi penuh minyak. Teknik menggorengnya sederhana. Saat dimasukkan ke dalam minyak, tahu akan dibiarkan sampai muncul suara letupan. Setelah itu baru deh, tahu boleh diaduk dan diputar-putar. Sudah dipastikan matang secara merata, tahu baru diangkat. Setelah tahu digoreng seperti ini, selanjutnya akan didinginkan beberapa saat sebelum nantinya masuk ke proses packing lalu dijual kepada para penjual tahu gejrot. Lumayan panjang dari mulai kita menikmati tahu gejrot di kawasan Kanoman sampai akhirnya kita geser ke Cilintuk untuk mengetahui proses panjang pembuatan tahu gejrot. Ternyata ada beberapa teknik khusus dalam pembuatan tahu gejrot ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Kiki Haryadi, Rizky Rahadian, Cirebon, Jawa Barat.